Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majelis ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak keluar dari masjid ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan bersama di majelis ini, kelak kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para kekasih Allah, bersama junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebetulnya majelis haul itu sudah nasihat buat kita. Malam hari ini kita hadir ke haul, itu kita sedang dinasehati, diingatkan kalau manusia itu bakal mengalami apa yang namanya kematian. Kullu nafsin, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Bahkan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malam hari ini selain kita diingatkan kelak kita juga akan meninggal dunia, malam hari ini kita ditunjukkan oleh Allah perbedaan orang saleh yang meninggal dunia dengan orang yang menghabiskan usianya di muka bumi ini sia-sia. Orang kalau hidup di muka bumi ini cuma menghabiskan umur saja, apalagi menghabiskan usianya untuk bermaksiat, meninggal 1, 2, 3 hari dilupakan. Tapi orang-orang saleh ketika meninggal dunia, mereka dikenang. Ada orang yang mendoakan, ada orang yang meneruskan perjuangannya, ada orang yang berkumpul setiap tahun mendoakan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Nah, kita malam hari ini sedang diingatkan oleh Allah, kalau kita menggunakan usia kita dengan baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang saleh, maka ketika kita meninggal dunia pun insya Allah ada orang-orang yang terus mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Gus Ali tentang pentingnya ikhlas. Dalam hadisnya Nabi menjelaskan kepada kita innamal a'malu. Hadis ini menjelaskan kepada kita dua hal: pentingnya niat dalam setiap amal, dan pentingnya beramal ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu. Kalau orang beramal ikhlas, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau jelaskan kepada kita penjelasan yang indah. Orang itu kalau sudah ikhlas,
Maka ketika dia menghadapi pujian dan makian sama, tidak ngefek. Dipuji sama manusia, gak merubah dirinya. Dihina oleh manusia, juga gak merubah dirinya. Karena apa? Tujuannya Allah. Bahkan para kekasih Allah itu yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Amal baiknya itu disembunyikan sebagaimana manusia itu menyembunyikan keburukannya. Kita kalau punya dosa, punya keburukan, punya perbuatan maksiat, malu diketahui oleh orang lain, disembunyikan. Nah, para wali Allah, kebaikannya mereka sembunyikan sebagaimana keburukan itu disembunyikan. Gak mau orang lain tahu. Maka tadi ketika manaqibnya Al-Habib Alwi bin Muhammad Ba'adil dibacakan, banyak sekali kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang beliau lakukan, namun gak banyak orang yang tahu. Karena ketika beramal tujuannya apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu ini semuanya nanti akan hilang, akan sirna. Yang kekal apa? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga menjelaskan dalam ayat ini, sah juga kalau ditafsirkan kecuali amal yang dilakukan li ajlillah. Kalau ada orang yang beramal semata-mata karena Allah, amalnya disimpan oleh Allah. Kalau manusia itu ketika dibangkitkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hasil daripada amalnya. Makanya orang-orang yang tadi disebutkan sama beliau meninggalnya sudah ratusan tahun. Imam Ghazali sudah ratusan tahun. Sufyan ibn Uyainah sudah ratusan tahun, tapi sampai detik ini namanya dikenal. Nasihatnya dibaca. Karena apa? Ikhlasnya mereka. Ketika ucapan datang dari hati, tujuannya semata-mata karena Allah, walaupun zaman sudah berjalan ratusan tahun, nasihatnya tetap disampaikan. Ini ikhlasnya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tujuan kita hadir ke majelis haul itu untuk apa? Untuk mempraktekkan doa yang kita panjatkan setiap hari. Kita setiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah anugerahkanlah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Tiap hari kita minta agar Allah memberikan kita jalan yang Allah berikan kepada kaum salihin. Maka hadirnya kita ke majelis haul mau cari tahu jalannya orang-orang soleh itu seperti apa. Jalannya para kekasih Allah itu seperti apa. Karena di majelis haul dibacakan sejarah hidupnya orang soleh. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid, hikayatus salihin jundun min junudillah yuqawi biha qulubal muridin. Hikayat kisahnya orang soleh itu tentara-tentaranya Allah yang memberikan kekuatan di dalam hati kita, memotivasi kita. Ketika beliau ditanya hal min syahid, apa jawab Al-Imam Al-Junaid? Syahidnya di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad sendiri dikisahkan oleh Allah kisahnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Kisahnya para nabi oleh Allah diceritakan ke Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Memperkuat hatinya Nabi. Kita datang ke majelis ini, kumpul dengan orang soleh dan mau cari tahu jalannya orang soleh. Bagaimana ikhlasnya? Bagaimana perjalanan hidup mereka? Tujuannya apa? Supaya kita termotivasi. Pulang dari majelis ini tergerak hati kita untuk apa? Meneladani orang-orang soleh, orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktor keturunan, faktor apa tadi disampaikan sama beliau masih tidak bisa ngalahkan faktor pergaulan.
Berarti bergaul dengan orang soleh itu luar biasa. Masuk ke toko minyak wangi belum mandi gak ketahuan. Karena apa? Aromanya wangi semerbak. Ketika kita kumpul dengan orang baik, ya ketularan baiknya. Ketika kita berkumpul dengan orang yang soleh, maka kita akan tertular kesolehannya. Contoh paling gampang, kita itu kalau kumpul sama orang itu pekerjaannya apa atau sesuatu yang dia miliki itu memotivasi diri kita untuk ingin atau menginginkan mendapatkan sesuatu seperti yang orang itu dapatkan. Contoh, ada anak muda misalnya sudah berhasil di usia 25 tahun sudah punya sekian banyak perusahaan dan ternyata dia cuma lulusan SD. Sekolahnya nggak tinggi. Ketika kita duduk dengan dia, kemudian mendengarkan ceritanya, termotivasi, kepingin kita itu seperti dirinya. Nah kalau dia cuma lulusan SD saja bisa berhasil, berarti saya bisa. Jadi kumpul sama orang itu memotivasi diri kita. Nah kalau kita kumpulnya dengan orang soleh, yang kita sudah lihat keberhasilan daripada kesolehannya, maka itu akan memotivasi diri kita untuk mengikuti, meneladani orang yang soleh. Dan telinga kita ini kalau sering dengar ceritanya orang soleh, dengar akhlaknya orang-orang soleh yang mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad, maka itu akan mengkarakter dalam diri kita. Karena informasi yang masuk ke manusia itu akan menjadi karakternya. Kalau tiap hari dengar yang jelek, jadi orang jelek. Tapi kalau tiap hari yang didengar akhlaknya Nabi, sejarah hidupnya Nabi, kesehariannya orang soleh, tiap hari yang dia dengarkan ketaatan, maka terdorong dirinya untuk meneladani orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang soleh ini istimewa, cara pandangnya saja berbeda dengan kita. Dalam manaqibnya Habib Alwi tadi dibacakan, beliau orangnya pemaaf. Sampai akhirnya beliau sendiri dizalimi dengan kezaliman yang besar. Tapi beliau gak marah, gak nuntut. Bahkan kita lihat dalam sebelum-sebelumnya, beliau juga terkadang dizalimi oleh orang lain, tapi beliau dikenal sebagai orang yang pemaaf. Meneladani siapa? Sejarah hidup para leluhurnya. Meneladani siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang manusia itu kalau melihat akhlaknya Nabi, oh itu Nabi Muhammad. Kalau sudah beliau suri tauladan, kita diperintahkan untuk mencontoh beliau, ya berarti perbuatan itu bisa dilakukan dan dicontoh oleh siapapun. Maka terkadang penting bagi kita hadir haulnya para wali Allah, supaya kita bisa tahu, ini loh ada orang-orang yang hidup gak jauh dari zaman kita, tapi akhlaknya seperti orang-orang zaman dahulu. Akhlaknya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Itu pentingnya kita hadir ke majelis-majelis seperti ini, supaya kenal dengan jalannya para kekasih Allah dan bisa meneladani para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan beliau tadi orang yang tawadhu, orang itu semakin rendah hati, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di zaman hidupnya gak banyak orang tahu karena beliau rendah hati, tapi beliau memiliki kedudukan yang besar, kedudukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tawaduknya para ulama zaman dahulu. Lihat tawaduknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu istimewanya manusia. Ketika Fathul Makkah diriwayatkan apa, beliau itu naik di atas tunggangannya, merunduk sampai dagunya itu nempel di tunggangannya. Padahal saat itu beliau diberikan kemenangan oleh Allah. Mekah ditaklukkan di bawah kekuasaannya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah bisa menaklukkan kota, masuk dengan mengucurkan dadanya, bangga, sombong. Tapi Nabi Muhammad sadar semua pemberian Allah. Maka ketika Fathul Makkah beliau masuk dalam keadaan merunduk, menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi besar Muhammad SAW. Ketemu sama orang-orang yang menyakiti beliau, ditanya sama Nabi Muhammad, apa kira-kira yang akan saya lakukan kepada kalian? Orang kafir yang hidupnya dulu benci Nabi, nyakitin Nabi.
menggolimi Nabi Muhammad, tapi mereka sadar betul nggak mungkin Nabi Muhammad itu berbuat zalim kepada mereka. Walaupun saat itu Nabi Muhammad menguasai Mekah sekalipun. Maka apa kata Nabi Muhammad? Idhabu fa'antum tulaqah. Dibebaskan sama Nabi. Kalian merdeka. Sifat pemaafnya Nabi yang luar biasa. Masuk ke Taif, mau ngajak penduduk Taif masuk ke surganya Allah. Mau ngajak beriman kepada Allah. Sama penduduk Taif dicaci, dimaki, dilemparin batu, dilukai. Malaikat saja nggak terima, turun minta izin sama Nabi. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mentaati perintahmu ya Rasulullah. Kalau kau izinkan ini penduduk Taif kami hancurkan. Ada gunung ini kami hancurkan penduduk Taif dengan gunung ini. Mau ditabrakkan atau dijatuhkan di atas kepala mereka, mau dibinasakan. Ini orang nyakitin Nabi Muhammad. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Jangan. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap keluar dari tulang sulbi mereka nanti generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini orang-orang yang belum kenal sama Nabi, banyak orang-orang yang meneliti tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Ketika membaca kisah ini, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau punya sifat kasih sayang, rela mati demi kekasih hatinya. Dan Nabi Muhammad diberikan sesuatu yang besar. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatnya bukan cuma buat keluarganya atau umatnya, lil alamin. Ini ada orang-orang mau dibinasakan sama malaikat, Nabi gak mau. Nabi nyelamatkan nyawa mereka. Malaikat nawarin kami binasakan, jangan. Diselamatkan nyawa. Nyawa siapa yang diselamatkan? Pamannya, bibinya, keluarganya? Bukan. Nyawanya orang-orang yang mau diajak ke surga sama Nabi, tapi malah melukai Nabi Muhammad SAW. Hari ini mungkin kalau kita dizalimin sama orang, ada yang mau membinasakan mereka, kita persilahkan, 1000 persilahkan. Tapi Nabi Muhammad jangan. Kemudian didoakan sama Nabi. Keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebaik-baik doa. Gak didoakan kaya, kalah kaya dengan apa? Dengan beriman kepada Allah. Didoakan keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang belum ada. Ini bukan anaknya, bukan yang ada. Sama Nabi didoakan generasi yang belum ada. Keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita itu kalau doakan orang lain, biasanya yang kita doakan kalau bukan bapak ibu kita, kalau kita ingat ya kita doakan guru kita. Mungkin kalau kita punya paman seperti bapak kita doakan. Kalau kita doakan orang lain, sahabat, biasanya karena ada kebaikan. Ada orang yang sangat baik sama kita ingat kita doakan. Dan itu mentok di orang itu saja. Jarang ada yang doakan sahabat yang baik sama dirinya, terus istrinya sahabatnya didoakan, anaknya, cucunya, keturunan yang akan datang. Jarang. Tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan. Yang musuhin beliau mau dibinasakan, sama Nabi diselamatkan. Dan Nabi doakan keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Siapa yang didoakan? Orang yang menyakiti beliau. Siapa yang didoakan? Keturunannya orang-orang yang menyakiti beliau. Didoakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhunya Nabi. Nabi itu kalau kita baca sejarah hidupnya nggak pernah jalan bawa tentara. Nggak pernah. Mutawadhi. Sampai beliau dalam sabdanya berkata apa? Ajlisu kama yajlisul abd. Aku itu duduk seperti duduknya seorang hamba. Kemudian Nabi mengatakan aku makan kama yakulul abd, sebagaimana makannya seorang hamba. Duduk sama ahli sufah, sahabat Nabi yang fakir, yang gak punya rumah, gak punya harta, Nabi duduk sama mereka. Bahkan terkadang ada tamu datang dari luar yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, karena melihat Nabi duduk berkerumun dengan para sahabatnya tanpa ada kursi kehormatan, bahkan pakaiannya Nabi pun sama seperti pakaian mereka. Sampai tamu yang datang itu bertanya, man minkum Rasulullah? Siapa di antara kalian yang Rasulullah? Menunjukkan bagaimana tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Padahal diriwayatkan Nabi Muhammad itu ketika bersama dengan malaikat Jibril di Bukit Safa,
Nabi mendengar pintu langitnya Allah dibuka. Suaranya dahsyat sampai Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apakah Allah memerintahkan kiamat hari ini? Datang waktu kiamat, kata malaikat Jibril, tidak. Turun malaikat bawa amanah dari Allah. Nabi Muhammad ditawarin, mau jadi raja dan nabi atau menjadi nabi dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tawadhunya Nabi Muhammad sampai beliau menjadikan pilihannya bal nabiyan abdan. Yang dipilih sama Nabi jadi nabi dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu yang luar biasa. Ikhlas yang enggak ada yang ngalahkan ikhlasnya Nabi Muhammad. Nah, ini orang kalau gandul sama Nabi, ngikut Nabi, satu daripada sifatnya kita bisa istiqomah, ikuti Nabi Muhammad jadi orang besar. Lihat orang-orang yang berpegang sama akhlaknya Nabi, satu tawadhu jadi orang besar, yang ikhlas jadi orang besar, yang ahli ibadah jadi orang besar. Dan tujuannya kita duduk di sini semua meneladani orang-orang soleh, tak lain untuk apa? Untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Orang soleh itu kalau dibilang takut sama Allah, takutnya istimewa. Al-Imam Ali Zainal Abidin punya kebiasaan tiap malam sholat 1000 rakaat. Wiridnya, rutinitasnya tiap malam 1000 rakaat. Mau pergi umrah, naik ke atas tunggangannya wajahnya pucat dan tidak mengucapkan talbiyah sampai ditanya, 5 lam lebih, kenapa kau tidak bertalbiyah wahai ibn Rasulillah? Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Cucunya Nabi Muhammad tiap malam 1000 rakaat, mau bicara ilmu paling alimnya di zamannya, amal ibadahnya istimewa. Ketika ditanya kenapa kau tidak bertalbiyah, dia berkata apa? Saya takut kalau saya bertalbiyah nanti dapat jawabannya la labbaika wala sa'daik. Gak disambut, gak ada kebahagiaan. Ini sekelas beliau, takutnya sama Allah luar biasa. Gak terus membanggakan amal ibadahnya atau membanggakan sesuatu yang sedikit. Enggak, ini kita mau belajar. Datang ke majelis Allah supaya belajar sifat-sifatnya orang-orang yang saleh. Meneladani mereka. Mereka adalah orang-orang yang takutnya sama Allah luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Sehingga nasihat-nasihatnya sampai hari ini masih kita baca. Bahkan Ibnu Ruslan yang mengarang kitab Zubat istimewa seperti itu, ketika nulis Zubat di atas kapal, selesai nulis ditutup, dikasih batu, dibuang ke laut. Yang di kapal itu sampai terheran-heran, ini ngarang syair yang dikarang fikih, muamalah, ibadah semuanya ada. Ngarang syair cinta saja 10 bait itu susahnya minta ampun. Ini 1000 bait dalamnya apa? Ilmu syariat. Lah kok sudah jadi malah dibuang ke laut. Apa kata Ibnu Ruslan? Kalau saya melakukannya ikhlas semata-mata karena Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nelayan yang nemukan buka kok syairnya ilmu agama nggak paham, dibawa ke ulama setempat, dibaca tuh ini istimewa, dicetak, disebarluaskan sampai hari ini. Mana pondok pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah yang nggak baca Zubat? Karena apa? Keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke majelis seperti ini supaya tahu sifat-sifatnya mereka indah. Orang-orang seperti itu tuh kehidupannya istimewa. Tidak terus memamerkan kelebihannya atau amal ibadahnya. Dan cara pandang mereka istimewa. Kalau dizalimin sama orang lain, cara pandangnya berbeda dengan kita manusia biasa. Para kekasih Allah itu kalau dizalimin sama orang lain gak marah. Karena apa? Mereka sadar perbuatan itu gak akan sampai ke saya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengizinkan sesuatu kecuali itu yang terbaik bagi saya. Bisa jadi Allah mau saya bersabar supaya derajat saya diangkat. Bisa jadi Allah mengizinkan ini supaya apa? Dosa-dosa saya diampuni. Karena musibah itu gak kena ke manusia kecuali apa? Dosa-dosanya manusia diampuni oleh Allah. Bisa jadi Allah mau saya lebih bersabar supaya apa? Naik ke derajat yang lebih tinggi. Cara pandangnya berbeda dengan kita. Jadi semua yang ada di hadapannya indah.
Karena apa? Cara pandangnya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dulu ada orang saleh namanya Atha As-Salami. Al-Imam Atha As-Salami itu hidup dari hasil kerja tangannya sendiri. Ulama, arif billah. Kerjanya bikin pakaian, bikin mantel. Suatu hari beliau bikin satu mantel yang beliau kerahkan seluruh kepandaiannya dan seluruh kepiawaiannya. Jadi dari sekian banyak ini limited edition yang paling bagus. Ngerjakannya biasanya 1 minggu, yang ini sebulan 2 bulan. Begitu selesai jadi dibawa ke toko pakaian. Lalu namanya toko pakaian, yang punya toko itu kan ahli. Dia bisa tahu ada kurang, ada cacat, hanya cuma sekali lihat. Sama seperti orang yang ahli dalam mesin kendaraan atau mobil. Kalau orang ahli dalam ilmu permesinan itu, kita bawa mobil ke bengkel, baru dinyalakan saja didengar suaranya sudah tahu ini businya udah rusak, ininya rusak, ininya rusak. Karena sudah pengalaman. Imam Atha As-Salami ini ketika datang bawa pakaian ini, saya mau jual. Dia sebutkan harga, yang punya toko melihat, oh ini pantasnya harganya cuma sekian. Ditawar mungkin 10%. Ini saya ngerahkan seluruh kemampuan saya bikin ini lama. Kok ditawar murah? Kata pemilik toko tadi, karena banyak cacatnya. Ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ngelihat sebentar dia bisa tahu banyak cacatnya. Maka Imam Atha As-Salami ketika mendengar jawabannya pemilik toko, nangis garum-garum. Sampai yang punya toko ini heran, sudah kau jangan nangis. Kalau nggak mau saya beli sekian, sudah harga kau berapa saya beli. Kenapa? Ngelihat orang yang mau jualan nangis. Sudah saya beli, kau mau jual berapa saya beli. Kata Imam Atha As-Salami, bukan karena itu saya nangis. Saya nangis karena Anda dalam waktu sepintas saja bisa melihat kekurangan dari mantel yang saya buat. Sedangkan saya kira mantel ini sudah perfect. Saya kira ini sudah istimewa, nggak ada cacatnya. Tapi ketika Anda melihat, Anda tahu ada di sini, di sini, di sini. Nah, saya takut amal ibadah saya yang selama ini saya anggap sudah pas, tapi ternyata banyak kurangnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jual pakaian, tapi pikirannya ke Allah, cara pandangnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Koneksinya sama Allah itu. Ini istimewanya para kekasih-kekasih Allah, yang dalam kehidupan mereka semua mereka beriktibar kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya ngasih nasihat di majelis ini, pertama untuk diri saya, yang kedua untuk yang hadir. Gak pantas kalau orang yang memberikan nasihat itu su'il adab. Masa ada orang yang lebih tua dan guru kita semua, beliau Gus Ali tadi ceramahnya cuma 20 menit atau 30 menit, saya lebih panjang kan gak pas. Karena saya lebih muda daripada beliau, maka insya Allah hadirnya kita ke majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkahi Habib Nabi Muhammad Al-Agib, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keturunannya Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabatnya Nabi Muhammad, cinta kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak di akhir usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadkhul ma'a Taha wa alihi fi sufufil awwalat ma'ahum daiman fi daril bih wa daril akhirah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin wal